Ya, kita lanjutkan materi kita, mahasiswa. Kita setelah kemarin bahas median, kita sekarang ke modus, cari ya di materinya. Di modus, sudah muncul ya di HP atau di laptop? Sudah ya, mahasiswa? Kan Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Suaranya putus-putus. Putus-putus, Dad, putus-putus. Siap, siap, siap. Udah jelas, Dad, udah jelas. Masih putus-putus ini? Jelas? Jelas, Ustaz. Oke, Jelas. jelas. Shalom. Iya, ya putus-putus bisa jadi jaringan dari saya atau jaringan dari antum. Jadi ini bisa jadi salah satu dari kita. Mungkin saya juga di sini tadi saya beberapa kali mati. Bisa jadi memang kita terkendala. Dengar ini ya, kalau ada gangguan di Sumatera sama di mana itu? Sumatera, Jawa sama apa itu? Kalimantan ya, kalau nggak salah itu. Ada kabelnya katanya yang apa putus. Sepertinya, Ya, oke. Sekarang kita ke modus. Ya, mahasiswa. Modus itu kemarin apa nih? Nilai yang paling sering muncul. Paling sering muncul atau keluar ini ya. Coba saya klik ya. Coba saya copy di sini, saya pindah ke Excel. Nilai yang sering muncul, ini dia. Ini ya, Mas ya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Lanjut ya. Di sini ada notifikasi your connection internet gitu. Tidak bagus di tempat saya. Ada informasi gitu di layar komputer. Betul, masih belum jelas ini suara saya. Masih belum jelas atau masih bagus? Sudah, Ustaz. Oh, ya wes ya. jelas, Ustaz. Ya wes. Ini memang apa yang tidak bisa kita hindari kalau di pembelajaran internet. Modus ini data yang sering muncul. Sekarang coba kita meminjam data ini. Ya, ini antum lihat di sini. Mana yang paling sering muncul? Ini ada 2, 17. Ini kelas pertama 2 kali, kelas kedua 17 kali. Kemudian kelas ketiga 11 kali, kelas keempat adalah 27 kali. Nah, berarti yang paling sering muncul yang adalah kelas yang keempat, gitu ya, mahasiswa. Sekarang coba kita cari rumus untuk modus. Coba di sini ada enggak? Di Word tadi ada enggak rumusnya modus? Nah, ini di sini ya. Ada beberapa contoh soal. Rumusnya ada enggak? Rumusnya. Oh, rumusnya enggak. Ada, tapi rumusnya ini mungkin kita buat sendiri ya. Sekilas ini pengertian modus untuk yang data tunggal, ya, bukan data kelompok. Ada ini, ada 5, 5, 6, 6, 7, 8. Yang sering muncul, yang paling banyak muncul adalah yang 6, ya, modusnya 6. Ini yang nomor 4, ada 2-nya 2 kali, 3-nya adalah 4 kali, 6-nya 4 kali. Ada 2 yang paling banyak muncul, yaitu nilai 3 dan nilai 6. Kemudian yang nomor 5 ini, ya, semua muncul cuma 1 kali, maka dikatakan tidak memiliki modus. Gitu ya. Kemudian yang nomor 6. 3 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali, sama ya, juga tidak memiliki modus. Nah, kemudian nanti yang akan kita pakai nanti ini ya, modus ini kita pakai ya, coba ya. Kita pakai mungkin, satu-satu aja, Kalau ini nggak mau nanti. Ya, kita cari di sini ya. Tepi bawah kita copy. Tepi bawah. Tapi kita harus buat rumusnya dulu sebenarnya, nggak apa-apa ya. Apalah kita copy dulu ini. Kemudian bisa K, bisa I, ada rumus yang menggunakan lambang K, ada juga rumus yang menggunakan di penulisan yang lain menggunakan lambang I, tapi pengertian adalah panjang kelas interval.
Kemudian ada D. D itu selisih. Gimana nanti teknisnya sambil jalan. Ini sebenarnya adalah rumus yang paling mudah. Ya, di antara means, kemudian median, kemudian modus, ini adalah rumus yang paling mudah ini. Berang satu ya, mahasiswa. Nanti akan kita coba cari buat rumusannya pakai Excel. Kemarin kita sudah beberapa kali mencoba untuk membuat rumus supaya kita nanti terbiasa. Di Word juga bisa ya, di Excel juga bisa, sama aja, caranya tidak beda kayaknya karena mungkin satu aplikasi kan ya. Oke, sekarang kita letakkan selnya di sini, kita mau buat rumus. Kita mau buat rumus, tapi saya nggak bisa melihat ini mahasiswa ya, terhalang. Ini apa ini? Saya nggak bisa mau mencari tempatnya, nggak bisa. Sudah saya ginikan, saya kecilkan aja. Nah, gini ya. Masih belum bisa. Ini baru. Ini yang saya maksud. Kalau di laptop saya ini nggak bisa muncul, terhalang oleh ada notifikasi dari Zoom. Nah, makanya saya kecilkan. Ini kita akan membuat rumus pakai insert ya. Kita baru pakai insert, kemudian ini ada equation ya, equation buat rumus. Kalau yang bawahnya itu simbol ya. Kita butuh simbol-simbol apa gitu, maka muncul di sini simbol-simbolnya. Kita nggak pakai simbol ya. Kita mau buat persamaan ya, kita membuat equation. Kemudian ini pakai ini equation. Kita butuh apa ya? Butuh apa ya? Oh, angka biasa aja tulis. Tulis modus. Pakai huruf besar aja. Pakai huruf besar biar gampang. Modus. Modus aja ya. Sama dengan modus sama dengan tepi bawah. Tepi bawah tak tulis pakai ini. TB. Ya, tepi bawah, kemudian ditambah dengan ini yang ini. Ini. Yang atas ini adalah D1 ya, D1 berarti ini. Nah, yang bawah berarti di sini, nanti tak besarkan ya, ini tempatnya kurang, tapi nanti saya besarkan. Yang bawah adalah juga pakai ini. Tambahin lagi. Nah, insya Allah. Oh, butuh kurung ya, mahasiswa ya. Saya butuh kurung ini, ternyata harus dikurung. Ada kurung yang saya belum buat. Di sini saya belum buat kurungnya. Berarti saya harus coba pakai biasa. Oh, bisa mahasiswa. Ini juga dikurung. Oh, bisa ternyata. Kemudian kita kalikan dengan I ya, kita kalikan dengan I atau K. I aja ya, sama aja kok. I saja, panjang kelas interval I ini. Sudah. Nah, kemudian ini kita kita isi dengan tepi bawah. Ada batas bawah kemarin, ada pengertian. Ada batas bawah, ada tepi bawah. Tepi bawah, apa maksudnya tepi bawah? Batas bawah dikurangi setengah. Kemudian di sini adalah D1. D1 kurang besar, bisa besarkan. Mudah insya Allah. D1 ini keliru ya. Kelirunya D1-nya itu masukkan ke kotak yang kecil. Satunya masukkan kotak yang kecil ini. Nah, coba ini saya besarkan. Insya Allah bisa, ini gampang kok. Oh, enggak, belum ya. Nanti di blok barengnya. D1 ininya D2. Setelah ini akan saya besarkan. Semoga tidak menyulitkan antum kalau dibesarkan. Tak kasih berapa nih hurufnya.
Nah, gini. Terus mahasiswa besar kan? Lumayan. Cukup kan? Ini kalau gitu tak bawa ke tepi. Dibawa ke tepi. Ini. Jadi rumusnya modus dari kata bahasa Inggris mode, lagi ngetren yang sering muncul kalau di dulu ada namanya majalah mode itu isinya desain ya, desain baju-baju. Nah, ini tepi di sini pengertiannya adalah yang sering muncul. Tepi bawah ditambah D1 apa D1 ini? Frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Mana frekuensi kelas modus ini contohnya? Ya, ini coba saya bawa ke bawah lagi. Saya bawa ke bawah lagi ya. Saya copy biar nanti nggak pindah-pindah, biar gampang. Ini mahasiswa ya. Kelas modusnya mana ini? Ya, yaitu paling sering muncul, frekuensi paling sering muncul yaitu 27. Di sini kelas modusnya. Kemudian frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Frekuensi kelas sebelumnya, oh ini kurang nih. Ini kurang apanya? Kurang, ya apa caranya ini? Tambahnya gimana caranya ini? Home. Sebelumnya. Nah, ini kelas sebelumnya ini. Ya, ini frekuensi kelas sebelumnya. Kan ini kelas 4 ketemu modus. Berarti sebelumnya kan kelas yang ketiga. Berapa frekuensinya? 11. Ini D1, nanti diselisihkan ya, diselisihkan. Kemudian yang D2, frekuensi kelas modus dikurangi dengan berikutnya ini. Kelas modus ini sesudahnya ini. Nah, ini kemudian adalah frekuensinya dikurangi. Bukan dikurangi ya, ini pakai selisih aja ya. Selisih sebenarnya ini. Bukan dikurangi. Ya apa caranya sih? Kalau dikurangi keliru, bukan kurangi. Selisih itu artinya yang besar dikurangi yang kecil. Ini bukan dikurangi. Selisih sebenarnya. Dengan ya, DGN gini ya, dengan ya. Dengan, tak tulis ya. Selisih bukan berarti dikurangi. Kalau dikurangi, maka yang awal dikurangi dengan yang akhir. Kalau selisih, itu pengertiannya lah yang besar dikurangi yang kecil. Ini keliru berarti ini. Ini juga keliru mahasiswa. DGN dengan selisih. Ya sudah. Tuh, kok hurufnya kecil. Ya apa caranya ini? Maunya berapa ini? 11. Sudah ya, tak pisahkan lagi. Ini. Ya, mahasiswa ya, udah besar. Sudah ya? Mana? K atau I? I itu banyak kelas ya, antara 52 sampai 58. Berapa angka kemarin? 52 sampai 58 berapa angka kemarin? Ini halo mahasiswa, kok tadi tiba-tiba saya tidak sadar ini keluar sendiri? Nah, Ustaz. Hilang juga ya, antum juga nggak bisa ya lihat ya?
Nah, Ustaz, jaringannya Ustaz hilang, mungkin kurang stabil, Ustaz. Mungkin di tempat saya ini ya. Kayaknya di tempat saya Nah, nggak Ustaz. stabil. Aduh, ini gimana ini? Atau saya tak. Kapan ya menggantikan ini? Menggantinya nggak mudah, sulit mengganti, nyari waktu juga susah, sulit. Ya, ya sudah apa dah, saya coba lagi. Saya tadi sudah sampai sini. Ini membuat rumus ini gitu. Ya, sebentar coba saya tampilkan aja nih. Nggak ada share screen, Ustaz. Lanjut aja, Ustaz. Oh iya, nggak ada share screen-nya. Hilang lagi. Gini. Masih ada, hilang lagi. Terlihat, Ustaz. Sudah muncul, Ustaz. Sudah. Muncul, iya. Sebentar, saya harus punya tanda kalau ini nggak hilang ini apa zoom-nya ini. Saya nggak punya tanda. Oh ini ada tanda ini merah ini. Oke oke. Ya, ada tanda merah. Ya wes, insya Allah ini ya. Ada tanda ini. Ini tadi saya sudah buat rumus mahasiswa. Ini ya. Kemudian pengertiannya tadi sudah di-share di grup. Ada teman tadi yang share ke grup. Pengertian dari modus ya, dapat dari itu. Ada yang pakai P ya, teman ada yang pakai P, ada yang pakai L ya. Ya, di sini pakai P boleh, pakai I, pakai K boleh ya. Di sini pakai L boleh. L itu adalah sama tapi bawah. Jadi insya Allah enggak beda. Pengertiannya gitu mahasiswa. Sekarang coba kita anggap ini kelasnya ya. Ini sebagai kelas yang akan kita cari modusnya. Maka kita akan menentukan dulu frekuensi yang paling banyak di sini ya. Berarti ditemukannya frekuensi yang paling banyak yaitu di kelas keempat. Kelas keempat berarti di situ ditemukan F-nya adalah 27. Kemudian kita dapatkan di sini ada tapi bawahnya dari sini. Di kelas keempat batas bawahnya 73, batas atasnya 79. Kita nggak bahas batas atas, kita bahas batas bawah. Batas bawahnya maka di sini kita jadikan tepi bawah ya, kita menuju ke tepi bawah. Maka di sini akan kita dapatkan nanti di sini tepi bawahnya coba ini coba saya geser ya. Saya geser biar bisa mengisi di sini. Tepi bawahnya di sini berarti berapa ini? Sama dengan berapa tepi bawahnya? 72 TP ya, tak tulis lengkap aja. Tepi bawah sama dengan 73 dikurangi berapa? 0,5 ya. 0,5. Ini mahasiswa ya. Berarti sama dengan 72,5. 7,5, 72,5. Ini untuk tepi bawahnya. Kemudian panjang kelas intervalnya ya. Boleh dirumus di teman ada yang nge-share itu boleh pakai lambang yang beda, pakai P ya. Boleh L, ini tak anggap I aja, I sama dengan yaitu tadi 7 ini kan. Kemudian selisih berarti ini antara 11 dengan 27 ya, berarti di sini selisihnya D1-nya D1 sama dengan 27 dikurangi 11. 11 berapa mahasiswa? 16 ya. 16. Ya, kemudian D2-nya sama dengan berapa mahasiswa? 27 dikurangi 10. Selisihnya 17. Ya. 17. 27 dikurangi 10. 17. Ini mahasiswa. Nah, sudah. Dapat semua ya. Tinggal kita masukkan ya, mahasiswa ya. Tinggal masukkan sini. Sini ya, masukkan sini bawahnya ya. Maka modus sama dengan sini
Sama dengan ini, kalau begini berarti kita sedang menghitung rumus ya. Tapi bawahnya dimasukkan, yaitu di sini 72,5. Tulis saja 72,5. 72, tapi di tempat saya pakai titik karena Excel-nya kayaknya belum dirubah ke bentuk Indonesia, masih di bahasa asing, bahasa Inggris, jadi mungkin masih pakai titik, bukan pakai koma. Kemudian ditambah, ya. Tambah, ini kurung ini nanti yang bawah kurung, yang atas tidak usah. Ini berarti D1 dulu. D1 dikali I per D1 tambah 2 ya. I dikali nanti pakai bintang. D1 berapa D1 tadi di sini, yaitu 16. 16 dibagi dengan ini. 16 ditambah 17. D1 tambah D2 yaitu 33. 33 gini Mas. Terus dikali I. I-nya 7. Nah, tapi kalau dikali ini harus dibuat kurung dulu kayaknya. Jadi kita supaya tidak gampang. Keliru. Nah, ini keliru, ini dikasih kurung dulu. Nah, sini saya bawa ke atas, bawa ke kiri atas. Nih, kiri atas ya, ini harus ada kurungnya ini. Kurungnya belum saya berikan. Ini kemudian ini saya hapus ini ya. Saya hapus. 16 di sini dibagi dengan 16 tambah 17 yaitu 33. Sudah, nah, kemudian kita keluarkan, kita kali ya. Nih, kita kali dengan dikalikan dengan I-nya, dikali pakai shift 8, bintang itu dikali ya, dikali dengan I-nya 7. Ini mahasiswa. Nah, ya, maka didapatkan berapa? Jadi nanti nilainya harus di antara 73 dan 79. Lebih dari 73 tetapi kurang dari 79. Ya, kita klik aja berapa nilainya. 75,8 ya, ini nilai modusnya. Nah, kalau mau ngurangi digitnya gini ya, 75 biasanya ini diminta 2 digit atau 2 angka desimal. 75,89. Jadi begitu mahasiswa ya, mudah. Ini yang paling mudah di antara rumus min, kemudian median, kemudian modus. Ya ini rumus modus ini. Ya sudah cukup insya Allah. Nanti antum bisa bertanya lagi kalau ada yang kurang paham. Kemudian Anda mau ini segera ke median ya. Saya khawatir nanti tiba-tiba datanya mati lagi. Saya coba ke median mahasiswa. Ini siapa ini? Kok sudah sholat? Ini berarti di daerah Surabaya, Indonesia Timur ini ya. Siapa yang namanya? Muhammad Syahirul Muzaki, daerah Surabaya, Indonesia Timur. Ya udah nggak apa. Kita lanjutkan yang masih punya kesempatan memperhatikan yang sholat harus didahulukan ya. Sholat itu utama. Masalah ilmu nanti kita bisa, nanti ada jeda, ada tunda, ada YouTube juga. Kita sekarang ke ini apa? Standar deviasi mahasiswa ya. Terus standar deviasi. Cari istilah nggak standar deviasi? Deviasi itu artinya selisih. Ya, standar deviasi itu nanti dinyatakan sebagai standar selisih, ya, pengertian saja ya, standar selisih. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada dikatakan selisih standar, selisih baku. Selisih baku atau nanti kemudian dijadikan namanya simpangan baku ya. Nanti ada pengertian yang tentang simpangan baku ya. Simpangan baku itu atau nama lainnya adalah bahasa Inggrisnya standar deviasi atau deviasi standar. Coba Anda nggak simpangan baku di sini. Simpangan baku, yang simpangan baku ini akan sering muncul di nanti kita mengerjakan baik statistik korelasi ataupun statistik komparasi ya, akan sering muncul yang namanya simpangan baku ya. Ini simpangan rata ya. Kita belum kita tidak ke simpangan rata, tapi kita ke simpangan baku ini. Simpangan baku ini kenapa kok dipakai simpangan baku? Sesuai dengan buku yang kita pelajari yaitu Ana Sudiono. Kalau menggunakan simpangan rata-rata atau simpangan yang tadi di atas itu ragam itu, nah itu nanti mungkin
bukan hanya ke korelasi dan komparasi, nanti juga bisa sampai ke analisis of varian ya. ANOVA. ANOVA itu nanti pengertiannya bertambah luas ya. Kita tidak sampai membahas ke situ karena diamanahkan oleh Ustadz dulu ya, di Stanley dulu, hanya kita sampai pada sesuai dengan buku pegangan itu yang saya jadikan profil itu, sesuai itu hanya di bivariat ya, variabel bivariat, dua variabel. Kalau nanti kita masuk ke ANOVA, analisis of varian, nah, nanti lebih luas lagi, nanti waktunya jadi nggak nuntut ini ya. Kita bahas sekarang simpangan baku. Coba kita copy, kita cari simpangan baku ya. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya? Sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya. Apa itu pengertian simpangan baku? Atau dalam bahasa Indonesia nanti disebut sebagai standar deviasi atau deviasi standar. Tuh kok hilang. Kok hilang. Ini ya, ini saya mau buat rumus yang berbeda dengan ini. Ini pakai S kuadrat, ya lambangnya SD biasanya itu, standar deviasi. Jarang orang melambangkan dengan S saja jarang, biasanya dengan standar deviasi SD biasanya itu. Saya buat rumus lagi ya, saya letakkan di sini. Kita buat rumus, mahasiswa. Kita kecilkan dulu. Ini kalau tidak kecilkan saya tidak bisa ini. Apa ini ya? Bukan ini ternyata ini. Nah, masih belum tampak, belum kelihatan ini. Ah, ini baru bisa ini. Oke. Insert. Bentar, saya nanti akan buat di sini ya. Insert kemudian quotient. Oh, ternyata di sini. Apa nanti dipindah ya? Nah, buat di sini. Apa ini? SD ya, namanya simpangan baku itu standar deviasi SD. Standar deviasi, kemudian sama dengan, ya ini berarti apa ini? Sigma dulu ya, akar dulu. Kayaknya nanti kita tanpa ini, kita beda pakai, nggak usah pakai yang kuadrat ya. Kalau nggak pakai kuadrat, maka nanti di sini pakai akar. Ya, pakai akar berarti kita masuk ke mana mahasiswa? Masuk ke sini ya, akar ini. Ini kemudian di sini kayaknya ada pakai perperan ini. Nah, ini. Ini kemudian ini kayaknya pakai sigma. Sigma berarti ini. Nah, ini mahasiswa. Ini kayaknya pakai kurung. Pakai kurung. Berarti ini mahasiswa. Oh, sebentar. Ini ada kuadrat ya. Ada kuadrat. Kayaknya ini harusnya ini berarti pakai yang ini. Nah, ini kuadrat. Kemudian ini pakai yang kurung. Nah, gini mahasiswa. Ya, ini coba saya besarkan. Suara masih bisa diterima dengan baik? Masih jelas? Masih Ustadz. Jelas, Alhamdulillah, Ustaz. alhamdulillah ya. Ini berarti di sini nanti kita pakai ini. Pakai yang ini. Loh, kok sudah hilang duluan. Pakai yang ini mahasiswa. Ini. Oh, keliru. Keliru mahasiswa. Dalam. Dalam.
ini dikurangi. Kurangi ini lagi. Ya. Kemudian ini insya Allah cukup ini. Cukup nih. Ini berarti di sini adalah XI. XI itu artinya, oh ini bukan ini ya. Ini kayaknya bukan ini kayaknya. Ini kayaknya ada X bar. X bar itu artinya rata-rata. Ini nih ada angkanya atas ini. Yang satu cuma gambar satu aja berarti ini. Ya, berarti ini dihapus ini. Nah, sudah cukup. Ini berarti X. Ya, XI. I itu pengertiannya ke. I berarti kalau datanya ada 4, berarti I1, I2, I3, I4. Kalau datanya ada 5, berarti I1, I2, I3, I4, I5. Itu I data ke I. Nanti dalam pengertian matematika seperti itu. Nanti coba akan saya berikan penjelasan. Ini kuadrat. Ya, kuadrat. Kemudian di sini N. Oke, gini. Contoh ya. Saya ambil contoh misalkan ini kita punya data anak yang ikut UNAS ya. Anak yang ikut UNAS datanya seperti ini misalkan. Siswa. Nah, siswa ya. Ini A, B, C, D kita ya. Atau A, B, C boleh, A, B, C, D boleh. A, B, C aja bisa. C sudah cukup ya, nggak banyak-banyak. Kemudian di sini ada sebentar, ini ada siswa di sini ada mapel ya. Oh iya, mapelnya nih, mapelnya coba. Saya nggak paham ini kok nyarinya gimana nyarinya nih. Coba di sini pelajarannya misalkan pertama itu biasanya adalah IPA matematika, kalau UNAS di SMP ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. IPA biasanya hari pertama itu BI dulu ya. Bahasa Indonesia, hari kedua adalah matematika. Hari ketiganya adalah biasanya bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Kemudian ini baru untuk IPA di hari terakhirnya biasanya IPA. Ini nanti namanya totalnya, total nilainya, kemudian nanti masukkan terakhir rata-rata itu mahasiswa. Oke. Nah, jangan ya, bertahan ya. Jangan menyerah dulu mahasiswa. Tetap bertahan. Ini kalau ingin kita kecilkan seperti biasa pakai format cell. Begini. Pakai gini format cell. Home insert cell styles. Begini. Fill color bisa. Bukan, saya mau ngecilkan ini lupa. Oh, Itu pakai format cell biasanya ini. Saya lupa. Bukan ini, bukan. Lupa ini. Kok begini ya? Jadinya kok begini. Saya lupa ini gimana nih. Bukan ini set di home ya. Udah nggak usah dilupakan biar jelas.
Saya mengecilkan, tapi enggak apa-apa lah. Ini misalkan nilainya BI-nya 60. 60 matnya misalkan 100. Banyak ya, mat dapat 100 itu banyak. Dan tidak sulit. Tapi kalau bahasa Indonesia dapat 100, jarang banget ya, sulit. Bahasa Inggris juga bisa, dapat 100 juga bisa bahasa Inggris. Kenapa kok bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia susah sekali nyari angka 100. Berarti di sini 90. 90 ya. Jadi 260, 80 aja, 80. 80 ya, 90 ya. Supaya bulat dibaginya. Kalau 90 nanti bulatnya saya khawatir dibagi 4 enggak bisa bulat. Ini kan berarti berapa ini? 200, 340 ya kan. Jadi kalau totalnya gimana? Kemarin nyari totalnya berarti dijumlahkan ya, pakai ini kan, pakai formula auto sum ini kan, ini yaitu di sini sudah di D1 D122 sampai G1 ini D E F G. Nah, ya, total sudah benar, tinggal diklik saja. 340. Maka rata-ratanya berapa? 340 dibagi 4, bagi 4 item, 1, 2, 3, 4, karena pelajarannya ada 4. Maka rata-ratanya sama dengan, langsung ya, pakai ini aja ya, sudah terbiasa pakai ini. Berarti nanti habis ini kita dapatkan rata-ratanya 34 dibagi 4, berapa gitu kan. Ini di taruh bawah sini. Nah, ini yang mau kita rata-rata, di blok aja ya, di blok. Nah, ini muncul di sini, sama D1, 22 sampai G1, 22. Tinggal diklik saja di sini ya. Tinggal diklik sini. Ini oke ini. Sudah ya. 85. Nilai rata-ratanya 85. Oke, sekarang siswa B. Siswa B. Ini pinter bahasa Indonesia. Misalkan dapat 95, nggak apa-apa. 95. Jarang 100 ya, nggak tahu kenapa kok susah. Ini matematika dia biasa aja. Misalkan matematika 60. Biasanya kalau matematika 60 kok IPA-nya juga jelek. Ya, barangkali loh ya. 10 wis 10. Nah, wis ini. Berarti di sini berapa ini nanti? Supaya seperti ini, supaya 340. 60, 30, 30, foto 100, 30, 100, 100. Anggap 100 coba ya. Mungkin coba anggap 100 karena dia bisa bahasanya juga bagus, coba. Nanti kita kurangi, kalau kelebihan kita kurangi. Maka kita kalau ingin menjumlahkan ini cukup di sini aja dikasih sampai muncul tanda pos tambah di kanan bawah, kita tarik aja. 325. Kurang kalau gitu ya. Buktinya 340, 3 kurang, berarti di sini kita harus tambah di sini. Misalkan berapa ini? Misalkan 90 gimana nih misalkan? Kelebihan berarti di sini 85. Nah, wes 85. Pas ya. Nah, sudah. Yang bawah, 85, yang bawah ini kita coba. Oh, ini keliru ini, jangan 100 ini gitu. Ini 85, ini 95. Ini 65. Gini maksudnya. Kenapa kok seperti itu? Nanti untuk tahu alasannya ya, alasannya. Yang ini anggaplah di sini berapa? 80, 90 ya. 80, matematika 90. Ini kemudian bahasa Inggrisnya kembali ya 80. Ya, ini juga 90. Kenapa kok begitu? Karena dia senang di bahasa ya. Jadi kalau kena bahasa dia senang. Sama ini mahasiswa ya.
Sudah, sekarang pertanyaannya, mereka memiliki total yang sama. Kan kalau di ujian nasional kan yang dilihat nilai totalnya. Ya. Kemudian berapa rata-ratanya? Ya, maka di sini nilainya kita bagi dengan 4. Nilai totalnya kita bagi dengan 4. Maka di sini rata-ratanya juga sama, insya Allah ya. Ketika kita tarik di sini, mereka memiliki rata yang sama karena jumlahnya sama. Ya. Totalnya yang sama yaitu 340. Kemudian dibagi dengan 4 pelajaran. Dapatlah ini sekian totalnya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi standar deviasi, maka data ini memiliki perbedaan. Kenapa? Begini mahasiswa, coba ya saya besarkan. Kenapa kok berbeda? Antum lihat di sini selisihnya. Selisihnya yaitu di sini misalkan, sebentar nih kok. Selisih misalkan ini saya gini kan. Gini. Selisih data terbesar dengan data kecil nanti menjadi memberikan pembeda ya, pembeda antara selisih data terbesar dengan terkecilnya. Ya, nanti kita coba kasih ini. Ini katakan selisih ya, deviasi aja. Deviasi artinya selisih. Deviasi. Yang tertinggi berapa nih data yang tertinggi? 100, terendahnya 60. Nah, ini ya, ini tertingginya 100. Tak kasih warna kuning, terendahnya ini tak kasih warna merah misalkan ya. Posisi tertingginya kasih 100. Ini tertingginya di sini 95 ya, 95. Di sini tertingginya berapa? 90. Oke, sekarang terendahnya. Terendahnya di sini 60. Saya kasih warna misalkan ini. Apa ya? Ini terendahnya 65. Kasih warna ini. Merah, Ustaz. Merah nanti khawatir tidak kelihatan di antum di HP. Oh. Iya, khawatir gitu. Ya. Ini terendahnya 80. Ya. Saya mau kasih merah tapi kok khawatirnya kok nggak kelihatan. Kalau ini kan masih kelihatan ya angkanya ya. Nah, ya gini kan. Jadi tertingginya 100, terendahnya 60 yang awal yang A. Yang B tertingginya 95, terendahnya 65. Yang C tertingginya 90, terendahnya 40. Coba antum melihat selisihnya. Ini 100 dengan 40, 60 itu 40. 40. Ini tadi 95 dengan 65, itu 9 dikurangi 6, 30. Nah, 30, maka yang bawah ini selisihnya cuma 10. Maka nanti akan tampak bahwa yang memiliki selisih besar ini, maka standar deviasinya juga besar. Ya, yang memiliki selisih deviasi ini sedikit kecil, maka standar deviasinya juga kecil. Berarti di sini menunjukkan bahwa standar deviasi adalah fluktuatif atau naik turunnya atau perbedaan antara data satu dengan data yang lainnya di antara kelompok data. Antum misalkan meneliti anak SD, jumlahnya 40. Antum ambil data tentang apa? Misalkan berat badannya. Maka di situ akan terjadi perbedaan. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, berat dan ringannya itu bermacam-macam. Itu namanya adalah selisih ya atau fluktuatif ya atau naik turunnya data. Nanti di situ akan memberikan nilai standar selisih atau standar deviasi. Seperti contoh kalau kita tadi ini ya tadi ya. Ini misalkan ternyata yang di siswa A ini selisih antara tertinggi dan terendahnya lebih besar ya. Kalau yang C ini justru yang paling kecil. Nah, nanti kalau begitu ketika kita cari standar deviasinya, maka yang A memiliki nilai standar deviasi besar. Berarti di situ bisa diprediksi, bisa disimpulkan gejala perbedaan masing-masing datanya di dalam satu kelompok data juga besar. Dengan siswa C yang dia ternyata selisihnya sedikit, bisa diprediksi atau disimpulkan bahwa datanya untuk perbedaan masing-masing datanya ada 4 pelajaran tadi tidak terlalu banyak berbeda, yaitu selisihnya sedikit atau kecil. Perlunya itu apa ini? Nah, perlunya adalah untuk nanti ketika kita mengerjakan rumus korelasi atau komparasi biasanya tidak lepas dari kita selalu melibatkan standar deviasi. Ini ada zoomnya keluar sendiri ya, ada yang zoomnya keluar sendiri ya.
Ada yang saya tadi juga keluar sendiri. Ya, jadi di sini trouble-troublenya. Lanjut ya. Kita lanjutkan mahasiswa ya. Kenapa? Ada yang mau Deviasi ditanyakan? terus untuk apa Ustaz deviasi Ustaz? Untuk apa? Iya, ya. Tadi saya sampaikan di pengerjaan nanti kita akan menghitung korelasi. Korelasi kemarin kita sudah di awal sudah kasih penjelasan. Kita sedang menghubungkan gejala A dan B. Sebab A akan menjadi akibat B. Ya, karena A muncul B, karena prestasinya bagus, karena dia rajin maka prestasinya bagus. Karena dia semangat maka prestasinya bagus. Karena dia ada banyak pendukungnya, dukungan motivasi dari orang tua, dari keluarga, maka prestasinya bagus. Yang seperti itu namanya korelasi. Itu nanti akan banyak juga membutuhkan rumus yang melibatkan standar deviasi. Ya, jadi kenapa kok ini saya ajarkan ya karena dibutuhkan. Ya. Dan ini menjadi standar yang rumusnya kita adopsi dari internasional. Jadi ketika antum nanti misalkan membuat sebuah penelitian, terkumpul data, ketika nanti antum ditekan standar deviasinya, antum sudah bisa menyajikan. Ini standar deviasinya. Nanti maka beliau, orang lain pembaca, sebagai pembaca, yang mengamati penelitian antum, paham, oh iya, hanya dengan melihat standar deviasi dia jadi paham. Ya, sifat data penelitian yang antum sajikan. Itu. Jadi ini tidak lepas dari karena kita butuh untuk diakui secara ilmiah ya bahwa penelitian kita sudah dikatakan ya, ini aturan yang berlaku di dunia pendidikan. Contoh seperti ini. Kita harus berijazah SD ya. Karena apa? Ya karena dituntut oleh kondisi. Di hidup di Indonesia harus berijazah SD sebelum masuk ke SMP. Gitu kan? Karena dituntut. Loh kan itu apa ada anak yang nggak sekolah SD tapi dia punya kemampuan lebih pandai, hitung-hitungannya lebih pandai, pengetahuan sosial juga lebih bagus daripada anak yang berijazah SD, tapi dia tidak sekolah, ya. Apakah dia bisa masuk SMP kan gitu? Maka agak susah, agak sulit. Dia harus bisa menunjukkan ijazah SD dulu. Oh, kalau gitu ikut ujian persamaan. Oke. Yang namanya kejar paket ya, kelompok belajar ya, kejar paket kelompok belajar. PKBM ya, pusat kegiatan PKBM, pusat kegiatan belajar mandiri. Itu pun sekarang oleh dinas tidak serta merta tidak dengan mudah anak diikutkan ujian kemudian dapat ijazah enggak bisa. Harus terekam ya, dia dahulu kelas 1 di mana, kelas 2 di mana, kelas 3 di mana, kelas 4. Jadi ada rapotnya yang harus dia buktikan. Ya, ini ternyata ini apa pengawasan dari pemerintah sudah sampai ke situ. Dulu zaman saya dulu sudah langsung sekolah kejar paket itu kalau langsung kelas 3 ujian selesai sudah dapat ijazah. Asal umur kita sudah melebihi batas ya. Anak umur 17 cari ijazah SD ya mudah sekali, datang aja ke kejar paket ya. Kalau belajar dapat karena sudah usia lebih dari 12 tahun. Cari ijazah SMP ya sama. Sekarang nggak bisa ya, mahasiswa ya. Sekarang diawasi dari awal, rapotnya lah dipantau, dipantau dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Kalau di Surabaya ya, di tempat lain mudah-mudahan tidak seketat di Surabaya. Jadi dipantau perkembangannya. Nah, kita mungkin yang paling mudah, paling mungkin kita lakukan adalah anak itu dinaikkan terus, ya dinaikkan terus, walaupun mungkin presensinya, kehadirannya mungkin di bawah standar, nah itu mereka tidak sampai menjangkau ke situ, ya dinas pendidikan nggak sampai menjangkau ke situ. Jadi yang paling mungkin kita lakukan anak dinaikkan aja. Tapi kalau misalkan untuk bisa langsung sekolah di kelas terakhir, nggak bisa sekarang. Itu seperti itu. Ya, kalau antum kita kembali ke standar deviasi, ya, ya seperti ini. Kalau kita misalkan kita masuk ke ranah dunia internasional, masuk ranah dunia pendidikan, atau mungkin masuk ke dunia ilmiah, ya, karena kita adalah masyarakat ilmiah ya. Antum sekolah sarjana itu masuk ke masyarakat ilmiah. Ya. Jadi antum itu nanti ketika antum berpikir, ambil menghasilkan suatu ide, ya antum harus bisa membuktikan secara ilmiah. Nah, itu makanya dipelajarilah ilmu statistik ini.
Hanya itu aja. Jadi kita bisa lakukan ya, lakukan aja ya. Selama tidak memberatkan. Insya Allah tidak memberatkan. Tadi kan apa pengertiannya apa standar deviasi enggak usah dihafalkan, ya enggak perlu dihafalkan. Yang penting antum pernah tahu, kemudian nanti bisa dibaca lagi, ya. Jadi kalau nanti secara gampangnya dari bahasanya kita sudah bisa memahami, ya. Standar deviasi atau deviasi standar, ya. Deviasi itu artinya simpangan, standar itu baku, ya, baku atau pokok. Maka dalam bahasa Indonesia nanti dikatakan sebagai simpangan baku. Sudah. Apa itu simpangan baku pengertiannya? Ya ini nanti akan kita jelaskan. Nanti akan kita jelaskan cara mencari angka simpangan baku. Nanti selepas saya ada kuliah yang mungkin diasuh oleh Ustadz Nurholis, itu nanti akan membahas seperti itu, misalkan antum membuat soal, kalau pas antum menguji siswa, maka antum akan di apa ya, dievaluasi oleh kepala sekolah mungkin ya. Atau antum sendiri ingin mengetahui sejauh mana soal yang saya buat ini tadi cukup valid, ya, maka akan muncul nanti bagaimana mencari validitas butir soal. Nah, gitu ya. Nanti kalau antum ingin mengetahui seberapa sulit ulangan yang saya berikan ke siswa, maka antum akan mencari dengan teori statistik yang namanya tingkat kesulitan atau tingkat kesukaran butir soal. Seperti itu mahasiswa. Ya, sama ya, ini juga pakai angka-angka, pakai hitung-hitung. Jadi nanti akan semakin nyata ya, kelihatan apa ya, aplikasinya luas, aplikasinya banyak, dan insya Allah tidak memberatkan, tidak usah dihafal. Nah, lupa ya dilihat aja, cari di YouTube ya, cari di buku ya, kemudian tanya teman bisa, insya Allah tidak susah. Ya, saya lanjut ya ini ya, masuk ke rumus ini tadi mahasiswa. Ini ya, ini ada. Ini namanya nanti kalau misalkan kita mau mengerti masalah data, ini nanti bisa dikatakan sebagai begini mahasiswa. Ini berarti seperti misalkan data ke X1 ya, data X1. Ini mungkin ini masuk ke misalkan pengertian X-nya. Ini data sama dengan data X2. Jadi data kedua ya, data kedua. Ya ini kan ada XI. Itu di sini I-nya bisa 1, 2, 3 sampai N itu berapa? Nah, tergantung ininya, jumlah datanya apa? Jumlah ulangannya. Kalau ulangannya 4 ya N-nya 4, berarti X1 sampai X4. Kalau ulangannya 6 ya N-nya sampai 6. Ini kalau ulangan ya. Kalau anak ya yang diikutkan dalam penelitian itu berapa anak kan gitu. Ini X3 ya, X3. X3. Nah, yang ini adalah X4. Oh, keliru ya. Ini harusnya X1 ini. Keliru. Ini wis apa terlanjur ya. Terlanjur ini sebentar. Ini X1 sebenarnya ini. X1-nya di sini. Ini X2 harusnya itu mahasiswa. 2, ini 3, yang ini 4. Nah, ini ya. Nah, ini artinya berapa? X1 dikurangi X rata-ratanya. Ini rata-ratanya. Berapa? 85. Nah, jadi nanti di sini 60 dikurangi 85. Kemudian dilanjutkan dengan 100 dikurangi 85. Kemudian 100 kurangi 85, kemudian 80 kurangi 85. Jadi data pertama dikurangi rata-ratanya ya. Ini kalau X rata-rata mungkin begini nanti dikasih ini ya. Tapi saya enggak siapa ya cara memunculkan ini. Cara memunculkan X bar ini saya susah ini. Mencarinya susah ini yang mencari X bar-nya. Di simbol ya betul. Di simbol tapi saya kok susah mencarinya itu. Coba saya cari di simbol ya. X bar, ada X ada atasnya itu loh. Enggak ada di sini. Mana di sini X bar ya? Susah ini. Bisa ke bawah, Ustaz. Apa? Ini ya. Yang ada gininya lah, ada atasnya tapi yang baris. Di scrolling di bagian bawah. Ini yang ini.
XI ya. Saya cari yang ada garisnya pokoknya. Enggak muncul ya, kelihatan ini. Ah, ini ada R ini ya. Ada R ini. Ah, ini nih, ini nih. Ini aja ya. Gak apa ya, pakai ini aja ya. Sementara ya. Daripada nggak ada, saya cari dulu ada nggak. X. Oh, enggak ada mas. Duh, nggak ada tambah. X. Duh, tambah enggak ada. Nggak apa ya tadi aja ya. Coba ya. Daripada nggak ada sama sekali. Pokoknya yang penting adalah artinya itu rata-rata. Antum paham pokoknya artinya. Duh, enggak ada di sini. X mana tadi X-nya tadi? Duh, tambah hilang ini. X dulu nggak kelihatan. Nggak kelihatan mas, nggak ada. Nggak kelihatan. Sini aja dia nih, ditulis aja. Di, diwakili aja tadi, yang tadi. Diwakili oleh mana huruf X-nya, mana huruf X-nya. Ya, mungkin ada, cuma kita nggak tahu cara gimana menampilkannya. X bar namanya, kan dikasih garis di atas pakai X bar. K M N P Q R S P W X ini aja ya, ini aja terpaksa pakai aja. Wis gak apa-apa daripada nggak ada. Nah ini ya, ini, is artinya ini X rata-rata. Ya, berarti masing-masing ini nanti dikurangi dengan X rata, kemudian dikuadratkan. Sudah? Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ini saya keluar. Saya keluarkan. Saya copy. Copy taruh di bawahnya. Biar nanti bisa. Copy lagi ya. Copy lagi. Tak copy lagi aja ya. Mudah-mudahan bisa ini. Oh, nggak muncul. Copy. Paste. Sudah. 3. Saya copy 3. Nah, ini berarti kalau gitu saya jabarkan. Sigma itu berarti penjabarannya adalah nanti di sini di sigma dihilangkan ya. Sigma dihilangkan. Coba saya mau bawa ke insert, bawa ke ini nanti ya. Bawa ke ini nanti di sini akan kita lihat ini sigma dihilangkan. Bisa nggak saya hilangkan ini? Nggak mau ini. Oke, ini aja wis. Jadi nanti kita kurung ya, kita kurung plus gitu. Jadi ini dulu. Kurung, kemudian tambah, kurung lagi, tambah lagi, kurung lagi, 4 kali ya, tambah lagi, terakhir ya nih, kurung lagi, nah, ada 4 data karena di sini ada X1 sampai X4 sini. Oh, kuadratnya lupa mas, kuadratnya lupa. Sebentar, ini terus kembali lagi nih. Kuadratnya lupa. Ya, berarti di sini harus pakai kuadrat. Ini ya dipakai begini. Nah, terus ditambahkan dulu. Tambahkan begini lagi.
Tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Terakhir sudah nih. Sudah. Kemudian 1 detik sudah. Ini baru masukkan ke yang kurung. Ini juga kurung. Ini juga kurung. Ini juga ini. Sudah. Nah, kemudian tinggal kita nih diangkakan, ya. Ini yang punya A, misalkan kita ngebahas yang A. Misalkan siswa A. Siswa. Misalkan ini ya, siswa A, kita coba di sini. Di sini kita berarti 60 dikurangi 85 di sini. Ya. Di sini berarti 60 dikurangi 85. Yang ininya kuadrat. Kemudian yang berikutnya yang nomor 2, 100 dikurangi 85. 100 kurangi 85. Karena rata-ratanya sudah ditentukan. Ya. Kemudian kuadrat. Kemudian yang ini 100 lagi. 100 dikurangi 85. Juga kuadrat. Kuadrat. Terakhir di sini berapa tadi ini? 80 ya. 80 dikurangi 85. 80 dikurangi 85. Kuadrat. Nah, sudah mahasiswa. Dapat ya ini ya. Bentar ini dipanjangkan karena dia butuh ruang. Nah, sudah. Ini, nah, sudah. Kemudian kita menyederhanakannya ya. 60 kurang 85 berapa gitu kan? Di copy aja ya, di copy aja. Biar tidak susah. Copy. Taruh di bawahnya aja ya. Paste. Nggak bisa. Ini dihapus saja nih. Berarti nggak bisa nih. Dihapus saja ini. Cut. Nah, ini aja yang di copy. Copy. Paste. Nah, ini. Dikurangi berapa ini? Oh, ini diisi ya. 4 ini. 4 diisi anak mahasiswa. 4. Sudah. Kenapa 4? Sebenarnya datanya 4. 1, 2, 3, 4. Datanya 4. Berapa 60 dikurangi 100? 85. 60 kurang 8 berapa? 25. Minus tapi ya. Minus ya. Minus. Nah, minus kali minus berapa? Kalau dikuadratkan berarti kan dikalikan sesamanya. Minus kali minus berapa? Plus. Plus ya. Tuh. Tapi nanti kalau antum seperti itu, nanti ketika kita menggunakan Excel, kita tidak usah memikirkan itu ya. Otomatis dia akan menjawab dengan sendirinya. Ini berarti 15. Nah, 15 ya. Ini juga 15. Ini mahasiswa. Ini berapa ini? 5, tapi minus. 5. 5, tapi minus. Nah, sudah. Nah, ini berarti kita tinggal menghitung ya. Berapa 85? 85. Berapa itu tadi? Anu ya, situ pinggirkan sini ya. Oh, udah mau dia tidak mau. Oh, sudah mau.
Berapa tadi? Ini apa? Nggak bisa tulis gitu. Oh, sudah di atas ya. Oh, belum ya? Nah, wes. Ini kalau di copy, nanti masih ya, bisa ditaruh bawahnya lagi. Copy, bawahnya lagi. Pas tuh. Nah, ini ya, tinggal kalikan aja. 25 kali 25. Afwan Ustaz. Tadi 100 dikurang 85 tadi Ustaz ya. Nah, Ketemunya min 25 Ustaz. sini 15. Ini yang kurangi 25 ini 85 kurang 25. Kan rata-ratanya kan tetap 85. Ya kan? Rata tetap ya nggak apa-apa ya. Wes, ini berarti 25 kali 25. Kalau mau ngitung pakai Excel gini, sama dengan tulis ya 25. Kalau kali 25 dikasih topi. Topi berarti artinya pangkat. 25 kali 25 berarti topinya pangkat 2. Itu artinya 25 kali 25 ya. Kalau antum enter maka akan muncul di sini. Ini kan 25 kali 25 itu berarti pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 625. Ya, berarti di sini nanti antum ganti di sini. Sama dengan 625. 625 gini. Loh, dapat sudah. Ya kan? Kalau 15 masih ada yang apa? 15 kali 15 ini aja tulis ya. Sama dengan dulu 15. Kemudian dikuadratkan pakai topi. Topi kemudian 2 artinya 15 kali 15. Maka diklik sini akan muncul hasilnya yaitu 225. Oh, 225 gini ya. 225. 225. Gini. Ini juga ini. Ya. 225 karena sama. Yang ini tadi 5 kali 5 mudah ya. 5 kali 5 sama dengan 25. Sudah, sekarang tinggal dihitung. Di copy lagi. Nah, biar gampang. Di copy lagi. Taruh bawahnya. Paste. Ini. Berapa ini? 450 ya. Jadi kalau mau menambahkan sama dengan ya. Sama dengan 625 ditambah 450 ya. 450. Kemudian tambahkan lagi, terakhir ini tambahkan lagi yaitu 25. Sudah klik aja di sini ya, di sana. Ya, diklik aja di sini. Klik. Nah, berapa nilainya? Oh, 1100 ya. Sudah tulis di sini. Tulis di atasnya di sini, di atasnya. 1100. 1100. Yes, bagi 4. Berapa 1100 bagi 4? Di apa? Di copy aja. Di copy. 1100 bagi 4. Berapa mahasiswa? Tulis saja ya. 1100 di sini sama dengan dulu. 1100 dibagi garis miring ya bagi 4. Bagi 4. Nah, sama dengan 275. Oh, dapat sudah. Ganti di sini. Totalnya diganti. Oh, keliru. Ada akarnya. Oh, gak gelem ya. Bicara tulis di sini saja. Terus di sini aja di insert akar, pakai akar ya. Akar di sini 275. 275. Bagaimana kita mendapatkan akar 275, mahasiswa? Oh, keliru ya. Ini keliru saya ini. Balik ke sini dulu. Balik ke insert. Akar. Harus di dalamnya nulisnya. Di sini. Nah.
Baru benar 275. Nah gitu mahasiswa. Mencari akar 275 itu begini, ya. Sama dengan dulu. Kemudian 275 kita tulis. Ya, kemudian dipangkatkan tadi topi tadi. Cuman kalau di akar itu sama dengan pangkat setengah. Ya, di akar itu seperti pangkat tadi ini tadi pangkat 2. Ini tapi pangkatnya yang ini pangkat setengah. Pangkat setengah itu berarti 0,5. Saya pakai 0,5 karena masih bahasa Inggris, ya. Nah, sudah kita klik di sini berapa hasilnya? 16,58, ya. Tulis ini ya, SD sama dengan 16,583. 583. Ini saya tulis manual aja gini. Nah, ini mahasiswa dapat sudah. Ada cara yang cepat, ya. Cara yang cepat yaitu dengan menggunakan rumus di formula. Ya, coba kita lihat ya, cara cepat ya. Jadi kita yang dapatkan yang A tadi ini, ya. Standar deviasinya 16,583. Nah, kalau kita ingin cara cepat, mungkin kita tulis di sini ya, tulis sini ya. Standar deviasi SD misalkan. Coba tulis sini ya, Bu. Taruh sini, coba kita bisa enggak ini. Ya, sudah. Klik di sini. Kita pakai formula. Formula di more function, pakai statistik, pakai yang standar deviasi tapi yang populasi, ya. PQRS ini ada beberapa standar deviasi. Pakai yang ini, yang atas sendiri. Standar deviasi yang populasi, diklik aja. Klik. Nah, ini maka kita akan mengisi yang di number 1 ini. Mana yang kita isikan ini? Ini ya, angka 60, 100, 180 karena kita sedang meneliti yang bagian yang A. Saya coba ya di blok ya, saya blok. Yang A ini, saya blok. Ini cukup, sudah selesai. Untuk melihat sini, C112 sampai F112. C, D, E, F ya. C, D, E, F. Ini 112. 122 ya. Sudah, diklik aja. Klik. Nah, berapa angkanya? 16,83. Sama enggak dengan ini? Sama ya, 16,583,124. Sama persis. Itu angka itu cara yang cepat. Tapi kalau anti skripsi, saran Anda pakai ini biar halamannya jadi banyak dan memberikan pemahaman yang lebih mudah bagi pembaca atau si penguji. Antum pakai ini, pakai formula ya langsung muncul di sini nanti. Tapi ya enggak apa-apa, terserah antum lah. Kalau antum cukup halamannya, enggak perlu banyak-banyak ya langsung pakai ini aja formula. Tapi kalau Anda sarankan ini tetap ditulis ini, ya. Sampai kita dapatkan hasilnya. Ini mungkin kalau nggak mau ditulis yang ribet gini, dari sini mungkin langsung bisa ke sini bisa. Ya, standar deviasi adalah 16, ini. Sekarang coba kita yang cari yang kedua. Tadi kan kita sudah bicara. Kalau yang selisihnya besar, maka standar deviasinya besar. Kalau selisihnya kecil, maka di sini standar deviasinya juga kecil. Coba bisa enggak ini? Mau enggak nih? Saya bawa ke sini, ya. Saya blok ini ya. Mau enggak ini? Coba. Coba. Oh, ini lihat kan, semakin ke bawah standar deviasinya semakin kecil ya. Kalau yang atas ini tengah-tengah, yang 30 tengah-tengah. Artinya kalau semakin ke bawah semakin kecil karena apa? Selisihnya kecil ya. Ini selisihnya kecil, cuma 10, ya kan? Yang selisihnya besar maka dia juga standar deviasinya membesar. Itu yang namanya standar deviasi. Gimana, mahasiswa? Paham? Cukup? Ya, silakan. Jumlah minimal skripsi itu kira-kira berapa biasanya? Jumlah halaman Halamannya minimal harusnya di atas skripsi. 80, di atas 80. Iya. 80 berarti insya Allah. Kayaknya gitu, nggak ada yang tipis-tipis teman-teman tuh tebel itu. Semua dimasukkan pokoknya, nggak apa-apa. Sepenting memenuhi standar minimal. Di antaranya kan ini kan kita juga memperbanyak jumlah halaman. Di samping juga kita juga memberikan pemahaman bagi pembaca skripsi yang antum buat, kan gitu. Ya, paham ya? Coba dibaca lagi nanti di murojaah di apa
nanti apa-apa yang nggak paham nanti antum bisa tanyakan ke saya gitu ya. Jadi insya Allah ini pelajaran kita untuk kuliah sore hari ini ya. Afwan tadi di awal-awal trouble ya, trouble jaringan. Tapi alhamdulillah ini stabil ya sampai ending tadi. Antum ini ya, enggak ada masalah ya tadi ya sampai saya jelaskan terakhir nanti ya. Insya Allah ya. Ada kendala mungkin di tempat lain? Enggak ada ya. Halo, suara saya bisa diterima dengan jelas ini. Kok saya kok belum mendengar respon? Ustaz, Ya, silakan. halo. Ya, ya Mungkin silakan. tadi bisa diulangin. Mungkin bisa diulangi apa? Yang formula untuk standar deviasi. Ya, oke. Saya sekarang mau nyoba yang ini, pakai yang kedua ini ya. Saya tulis di sini ya. Jadi kita mencari standar deviasi untuk yang B ini ya. Ulang ya. Pakai mana tadi? Ini ya. Pakai ini ya, atau pakai ini, pakai more function. Pakai yang more function ya. Klik statistik. Nah, ini nanti kita ke bawah. Karena standar deviasi itu depannya S itu agak ke bawah ya. PQRS, nah ini PQRS. Nah ini S yang standar deviasi STDF yang P. Population ya, jangan yang S, jangan yang A ya. A itu analog, S itu apa? Sampel ya. Kalau ini yang P aja, klik ya, diklik. Nah, udah. Kita sedang mencari yang ini, yang B. Ini ya mahasiswa ya. Saya ulang ya, ini dicorot ini. Ini diisi manual bisa, tapi daripada ngisi manual, mending di blok aja ini. Di blok aja ini, nah, sampai IPA ya. Dari X1 sampai X4. Sudah selesai. Kita dapatkan di sini, kita klik ya. Ini ada klik, oke. Nah, ini sama ya. Ini 12,24 ini sama. Yang B. Ulang lagi yang sekarang cari yang data C ya. Nanti saya berikan di sini. Sama ya. Ini ada more function. Jadi more function, dari formula dulu, kemudian more function, kemudian statistik, standar deviasi, PQRS. Ini yang P. Kita sedang menghitung yang ini. Paling akhir ini ya, mulai 80, 90, ini. Kita blok aja, mahasiswa. Selesai. Kemudian kita oke ya, kita oke di sini. Ini hasilnya 5. Ya, sama ya, mahasiswa. Gitu? Paham ya? Paham tuh? Paham tuh? Paham tuh? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi lebih mudah menggunakan rumus. Tapi kan bagaimanapun asalnya itu kan belum ada rumus. Zaman saya dulu ya begini. Pakai kalkulator. Tambah ribet. Nah, sekarang dengan adanya Excel jadi mudah. Ya, jadi makanya di awal tadi saya katakan, antum kalau penelitian jangan pakai sampel, pakailah populasi. Karena apa? Data sebanyak apapun tidak susah menghitungnya. Ini data banyak gini, dulu pakai kalkulator satu persatu dimasukkan. Lama. Pakai Excel tinggal ditaruh di blok di sini, taruh di kursornya, taruh di kanan bawah, tarik sudah selesai. Itu ya. Ini yang fasilitas yang disediakan oleh Excel. Gitu mahasiswa ya. Kemudian ini tadi yang perlu diingat juga ketika menggunakan akar itu pakai pangkat setengah ya. Ini tadi kan pakai akar nih ya. Ini ya. Ini kan pakai akar nih. Ada pangkat setengah ini. Ini afwan ini. Ya, pangkat setengah. Setengah itu 0,5. Ini yang perlu diingat-ingat. Gitu mahasiswa ya. Oke ya, saya minta tolong saya tutup share screen-nya ya. Saya minta tolong antum sharekan teman-teman yang hadir di ini. Pakai laptop pakai apa itu? HP ya, tolong dikirim ke Ana. Siapa-siapa yang yang hadir ya, supaya nanti saya bisa tulis kehadirannya. Ya, ini ya, tolong ya, silahkan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Afwan jika ada kekurangan. Kemudian tetap saya menerima pertanyaan dari kuliah-kuliah yang telah kita lalui kemarin.
apapun ya. Semoga manfaat buat kita semua. Semoga dimudahkan Allah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Ya, silakan aktivitasnya dilanjutkan. Ya. Nah, Ustaz. Mm.